Selamat bertemu semua yang ada di tempat ini. Saya sebagai ketua Yayasan Servas Mario, Yayasan Penyelenggara Universitas San Pedro. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan bahwa meskipun lewat media ini kita bisa bertemu, kita bisa bersua. Even though we only see and meet through this way, but I like to thank God for His blessings and for His protection that we can meet through this way. Saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh panitia penerimaan mahasiswa baru dan juga untuk panitia ospek yang telah bekerja keras sehingga acara ini boleh berjalan dengan aman dan damai. I like to thank all the committee for the registration for the new students as well as for the OSPEC program, that all of you may run this program, may hold this program well, in peace and joyfully. Selanjutnya saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi baru yang telah mendaftarkan diri di University San Pedro, baik yang ada di Kupang maupun yang ada di berbagai pulau di NTT, bahkan yang ada di Dili, Timor Leste. Indah sekali kita boleh saling berkenalan, saling bertemu, menyatukan diri di dalam kebersamaan keluarga besar San Pedro University. So glad that you all can come together, register in this university as a big family, as a big family together in the University of San Pedro University. Di dalam pertemuan awal seperti ini, selain kita saling mengenal, saya ingin memberikan beberapa nasihat, pikiran, arahan, motivasi kepada semua yang ada, bukan saja kepada mahasiswa-mahasiswi baru di San Pedro University, tapi juga untuk semua yang ada, yang sudah menjadi mahasiswa di tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 4, atau yang sebentar akan diwisudakan. Siapa saja yang mendengar akan sambutan saya ini semoga menjadi berkat dan memberikan motivasi. I hope that not only new students but also all the students that already being in the San Pedro University can get blessings and support and get the motivation from this speech of mine. Saya ingin menyampaikan beberapa poin penting sebagai mahasiswa-mahasiswi di San Pedro University. Poin pertama yaitu sebagai mahasiswa, saudara belajar bukan untuk menjadi pintar saja, tetapi yang paling utama saudara belajar untuk menjadi mahasiswa, mahasiswi, bahkan menjadi graduate, orang wisudawan yang tamat, yang takut Tuhan,
yang punya akhlak dan yang punya jiwa, yang punya moral, yang punya etika, yang punya karakter dan attitude yang terpuji dan tinggi. You need to have very respected, high attitude and character and ethics and behavior. And that's based on the word of God, that you fear God and that you love neighbors as you love yourself. That is very important thing as students that I think many of university students lose. They try to get the knowledge, they try to get higher education, but they lose the character and attitude and behavior. Banyak orang yang menjadi pintar tapi kehilangan karakter yang baik, kehilangan attitude yang baik, kehilangan sikap yang baik, yang terpuji. Oleh karena itu, tatkala saudara sekarang ada di kampus ini, ada dalam kelompok keluarga besar San Pedro University, saya kira ini penting sekali bagi semua yang mendengar sambutan saya ini. This is very important for you. That's the first point. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yaitu belajar bukan saja mencari nilai, itu secondary. Study not for school. Learn not for school, but learn for life. Anda datang belajar bukan untuk bersekolah, belajar untuk mendapat nilai, tapi belajar, studi, kuliah harusnya untuk hidup. Banyak mahasiswa tidak melihat ini, sehingga datang belajar hanya untuk mendapat nilai yang bagus dan mengatakan kepada keluarga, teman, berbangga-bangga sudah dapat nilai baik. Itu bukan maksud yang tepat. Saudara harusnya belajar untuk hidup. What's the point of study is for your life. Every lecture, every teaching that comes out from your lecture, it should be help your future life. Subjeknya, mata kuliahnya, ilmunya, apa saja yang disampaikan oleh pengajar atau dosen harus berguna untuk hidup. Makanya saudara catat baik-baik apa yang saya sampaikan pada saat ini. Saudara harus menjadi kritis. Kalau saudara mendapat ilmu baik dari buku, dari dosen, atau dari siapa saja yang hanya berguna untuk ilmu saja, itu saudara tidak mencapai yang diharapkan dan yang benar dan yang baik. Tapi jika saudara mencatat apa yang saya katakan di sini, saudara belajar untuk hidup, maka saudara akan berpikir dan termotivasi untuk menggali ilmu dan mengaplikasikan ilmu. Jadi orang yang mau berhasil dalam studi, dalam kuliah, ada sekitar 5 poin penting di dalam studi. Orang belajar mencari ilmu dengan data, dengan informasi, dengan teori, tetapi 3 hal itu sebenarnya sangat lemah, sangat kecil. Ilmu-ilmu yang sering diperoleh dan diberikan di high school, di SMA, SMP, SD, bahkan di bangku kuliah pun, yang sering terjadi yaitu orang hanya cenderung mengajar atau belajar hal-hal yang bersifat informasi saja, atau yang bersifat data, atau tentang teori orang.
tetapi tidak melihat bahwa apa maksudnya, tujuannya tidak tercapai karena kita tidak melihat dampaknya, arahnya dari ilmu, informasi, data, dan teori. Tetapi yang saya maksudkan di sini bahwa saudara belajar di sini, saudara harus experience, saudara harus alami dan buat sendiri ilmu saudara. Itu yang namanya inovasi. Jadi di university ini saya ingin agar supaya bukan saja mahasiswa tetapi juga para pengajar memberikan pengajarannya itu ada 5 poin penting. Yang pertama yaitu knowing, yang kedua namanya understanding, yang ketiga namanya doing, yang keempat namanya innovation, dan yang terakhir namanya karakter. Knowing itu sering kita dapati dalam studi kita. Dan yang tadi saya bilang, orang knowing itu dia hanya belajar tahu data, tahu informasi, tahu teori. Tetapi setelah itu tidak tahu mau pakai ilmunya untuk apa. Terus ada yang hanya menghafal data, informasi, dan teori, terus tidak mengerti apa yang dia pelajari. So, students only study to know, to memorize. But then don't understand what they have studied. So when you only studied the data and information and theory, then you only study to know. But do you understand? Nah, itu level yang kedua. Setelah knowing, harusnya bawa ke understanding. Bagaimana apa yang kita pelajari itu kita ngerti secara baik. Sehingga itu diingat selama hidup. Dari level knowing ke understanding, kita harus bawa ke level namanya experience it, atau doing it. Mengaplikasikan, menggunakan, mempraktekkan ilmu yang disampaikan. So you supposed to apply the knowledge that you know and you understand. Mengaplikasikan ilmu yang Anda tahu dan ilmu yang Anda mengerti itu di dalam namanya doing. Doing inilah yang sekarang diprogramkan oleh Menteri Mas Nadiem, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, agar mahasiswa bisa experience, bisa mengalami sendiri apa yang dia pelajari. Makanya di dalam program Kampus Merdeka yang saudara harus tahu, di mana dalam program Kampus Merdeka itu mahasiswa mendapat kesempatan untuk bekerja, untuk magang di semester 6, 7, dan 8. Dan itu magangnya itu tidak harus pada ilmu yang dia pelajari. Misalnya dia pelajari bahasa Inggris, dia tidak harus magang di tempat bahasa Inggris. Dia bisa magang di PT, bisa di notaris, bisa di mana saja. Nah, ini ilmu sekarang begitu, program sekarang begitu. Dan saya perlu sampaikan biar mahasiswa-mahasiswi San Pedro bisa melihat ini dengan baik dan bisa merenungkan dan bisa menggunakan ilmu ini secara praktikal. Jadi tadi saya bilang knowing, understanding, doing. Jadi harus mengaplikasikan ilmu itu. Dan oleh karena itu ilmu yang kita dengar dari lecture, dari profesor atau dari dosen, itu jangan saja kita menerima dan hanya menguasai itu saja. Kita harus bisa mengaplikasikan lebih jauh. Dan harus usaha supaya kalau bisa lebih pintar dari dosen. Nah, ini orang yang sukses itu begitu. Dia tetap berusaha untuk semampu mungkin menggunakan jenius yang Tuhan berikan untuk diaplikasikan dalam hidup. Itu level keempat namanya doing. Nah, level ketiga namanya doing. Level keempat setelah knowing, understanding, doing, itu namanya level inovasi atau menciptakan, membuat sesuatu yang baru. Setelah pelajari data, informasi, teori, kemudian membuat teori orang itu dipraktekkan, kita juga buat kita punya sendiri.
Sehingga dari hasil ciptaan dari kita itu dipelajari oleh orang lain. Nah, ini levelnya lebih yang lebih tinggi, dan saya mau mahasiswa San Pedro begitu. Biarlah setiap hari mahasiswi San Pedro membuat ciptaan hasil karya yang baru yang bersifat inovatif. Nah, bagaimana mahasiswi San Pedro bisa menjadi mahasiswa-mahasiswi yang inovatif atau inventor atau pencipta? Itu hanya bisa terjadi pertama kalau mahasiswa atau mahasiswi sadar bahwa tidak ada orang yang bodoh, bahwa setiap dari kita yang diciptakan oleh Tuhan itu jenius. Each of you, of us, is genius, is very smart. No one stupid, no one dumb. We are very smart because God never did any mistake in making you and me. Tuhan itu tidak pernah keliru menciptakan saudara dan saya, setiap dari kita. Yang keliru itu kita sendiri. Kita sendiri yang keliru melihat diri, melihat talenta, melihat jenius kita, melihat kemampuan kita seakan-akan kita tidak mampu. Akibatnya kita merasa rendah diri. Akibatnya kita menjadi low confidence, tidak percaya diri. Tapi kalau saudara pegang apa yang saya katakan di studi di university ini, saudara akan keluar menjadi satu orang yang luar biasa karena saudara tahu saudara jenius. Nah, kalau kita jenius seperti dikatakan dalam Mazmur 139 ayat 14, aku bersyukur kepada Tuhan bahwa aku diciptakan secara luar biasa, ajaib dan dahsyat. Nah, firman Tuhan ini kan katakan untuk kita semua bahwa kita diciptakan secara ajaib dan dahsyat. I thank God because I was created wonderfully and fearfully. Amazing. Kita diciptakan secara luar biasa. Nah, setiap mahasiswa harus sadar ini. Nah, kalau kita sudah tahu kita jenius, maka kita bisa menciptakan banyak hal. Kita bisa membuat banyak hal. Dan kalau kita sudah berani membuat banyak hal, kita action, maka terciptalah begitu banyak hasil karya di kampus ini dari setiap student. Makanya tadi saya bilang ini penting. Nah, inilah juga yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia lewat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Itu dalam program baru sekarang itu setiap mahasiswa diberikan kesempatan untuk membuat research, untuk menciptakan baru dan diberikan hak paten. You have the right and opportunity to develop your ability, your talent, your gift, and then you get the right to show to the people that you are amazing, you are luar biasa, Anda luar biasa, Anda dahsyat, Anda ajaib, seperti firman Tuhan yang saya katakan tadi. Ini kena dengan apa yang dibuat oleh pemerintah, dan saya mau mahasiswa San Pedro University tidak ada yang tidak menciptakan sesuatu yang baru. Poin yang kedua, setelah sudah bisa pemahaman ini, saya mau saudara harus berani action. Sudah ada konsep, sudah ada pikiran untuk menciptakan sesuatu yang baru, action. Nah, biasanya tuh orang takut action, takut gagal, takut tidak bisa, takut tidak berhasil. Buat saja dulu, bisa tidak bisa action. Nah, oleh karena itu saya lewat kesempatan ini ingin memberikan motivasi kepada semua yang ada di sini, baik dia yang baru maupun yang lama, termasuk semua pengajar dan semua yang ada di sini, untuk ingat apa yang saya maksudkan di sini. Haruslah menjadi inovator, inventor, menjadi creator yang bisa membuat banyak hal setelah studi. Jadi studi orang punya, tapi kita buat, kita punya. Itu yang saya maksudkan dengan innovation.
Yang berikut setelah innovation ya, nah, yang terakhir itu poin kelima, karakter. Tadi saya sudah bicara karakter itu. Bagaimana kalau sudah pintar, sudah bisa inovasi, sudah bisa ciptakan, sudah experience dan buat satu yang baru, harus punya karakter yang baik, yaitu harus melayani Tuhan kembali dengan ilmu dan kemampuan kita, melayani sesama kita seperti kita melayani, mencintai, mengasihi diri kita sendiri. Semua yang ada di sini sudah ada dalam satu grup. Saya sudah interaksi di dalam grup WhatsApp. Jadi saya mau mengakhiri sambutan saya, tetapi silakan menanyakan ke saya jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan WA ke saya. Apalagi dengan sekarang kita belajar secara online yang juga diizinkan oleh pemerintah. Saudara boleh tanya ke saya, tanya ke rektor, tanya ke warek-warek, tanya ke dekan dan lain sebagainya kalau ingin mengetahui informasi lebih banyak. Akhirnya saya ucapkan terima kasih, selamat menikmati studi, Tuhan berkati, dan doa saya biar saudara semua menjadi luar biasa. Terima kasih.